Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iqmal Zeki Suwanda dengan NIM 1204210027 dari kelas IS 0403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Android. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan mengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Fungsi dari sistem operasi ini yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Ini mengatur waktu sebuah aplikasi yang berjalan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, dan memberikan akses pada disk. Yang kedua, menghubungkan hardware. Berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Yang ketiga, tampilan antarmuka atau interface, yang memberikan tampilan antarmuka yang nyaman dan mudah untuk dioperasikan. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna hanya dapat menjalankan program booting. Yang kelima, mengelola seluruh program. Selanjutnya yaitu jenis sistem operasi. Yang pertama Windows, 2 macOS, 3 Linux, 4 Android, 5 iOS, 6 BlackBerry OS, dan yang ketujuh Symbian. Dan masih banyak lainnya. Yang akan saya bahas di sini adalah Android. Android adalah sistem operasi yang dirancang Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh. Android ini bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan didistribusikan oleh pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Di samping adalah logo dari Android. Selanjutnya yaitu ada pencipta dari Android. Yang pertama, Andy Rubin, yaitu founder dari Android. Yang kedua, Nick Stagg sebagai CEO founder. Yang ketiga ada Rich Miner, yang merupakan CEO founder dan eksekutif dari Android. Dan yang keempat ada Chris White, yang merupakan CEO founder dan Chief Technology Officer dari Android. Selanjutnya, sejarah awal Android. Di awal pembuatannya, Android ditargetkan bagi penggunaan perangkat kamera digital. Namun, para pencipta Android berpendapat bahwa pasar untuk kamera digital tidak terlalu besar. Oleh karena itu, Android dialihkan penggunaannya pada ponsel pintar. Perkembangan Android dimulai pada tahun 2003 saat Andy Rubin, Rich Miner, Chris White, dan Nick Stagg mendirikan Android yang kemudian dipinang oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Di samping adalah foto dari Andy Rubin yang merupakan founder dari Android. Selanjutnya yaitu HTC Dream. Sejak dikelola oleh Google, Android menghilang dan tidak melahirkan apapun. Hingga akhirnya pada 22 Oktober tahun 2008, HTC Dream diluncurkan sebagai ponsel seluler komersial pertama yang berbasis Android. HTC Dream ini memiliki nama lain T-Mobile G1 yang diciptakan oleh HTC yang merupakan produsen smartphone asal Taiwan. Setelah Android meluncurkan HTC Dream ini, kemudian mereka meluncurkan lebih banyak lagi perangkat yang berbasis Android yang kemudian mengakibatkan Android berkembang pesat dan menenggelamkan para pesaingnya. Di samping ini merupakan gambar dari HTC Dream yang masih memiliki banyak keypad dan layar yang kecil. Selanjutnya, kelebihan dari Android. Yang pertama yaitu merupakan sistem operasi yang open source. Siapa saja bisa menggunakannya secara gratis. Para developer atau pengembang dimudahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan OS ini. Selanjutnya yaitu harganya beragam. Ada yang terbilang murah dan ada juga yang memiliki harga jual tinggi sehingga smartphone Android bisa dijangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga yaitu memiliki banyak dukungan aplikasi. Terlepas dari sifat Android yang merupakan open source, pengembang pun diizinkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis source code dari Android. Oleh karena itu, jika masuk ke Play Store akan ditemukan banyak ribuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang keempat yaitu mudah dimodifikasi, mulai dari ROM hingga custom overclock pada sistem operasinya.
Selanjutnya yaitu mudah dipahami, dan yang terakhir dapat diaplikasikan di banyak peralatan elektronik. Selanjutnya itu kekurangan dari Android. Ini yang pertama, kerja sistemnya yang cukup berat. Ini disebabkan karena banyak memori yang dibutuhkan, baik RAM maupun ROM. Bagi smartphone yang memiliki RAM dan ROM kecil, tentunya akan menghambat performa dari smartphone tersebut. Yang kedua, hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil. Ada kalanya hasil modifikasi mengakibatkan OS menjadi lelet dan kurang responsif, yang nantinya bisa berpengaruh pada hardware sehingga menjadi cepat panas, dan memori bisa lebih cepat bocor. Selanjutnya yaitu kurang responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Ini terjadi ketika kapasitas penyimpanan RAM atau kecepatan prosesor yang digunakan rendah. Selanjutnya yaitu versi-versi Android. Yang pertama ada Astro 1.0 Alpha. Ini dirilis pada 23 September tahun 2008 yang digunakan pada HTC Dreamweaver. Yang kedua ada Banner 1.1 Beta. Ini Google Play Store meluncur dengan nama Android Market. Yang ketiga ada Cupcake 1.5. Dirilis pada 27 April 2009. Ini dirilis secara komersil bersama fitur on-screen keyboard. Yang keempat ada Donut 1.6. Ini meluncur pada 15 September tahun 2009 dengan mendukung teknologi CDMA atau eVDO. Yang kelima ada iClear 2.0 sampai 2.1, meluncur pada 26 Oktober 2009 dengan menggeser fungsi peta konvensional dengan mengganti dengan navigasi Google Maps. Yang keenam, Froyo atau Frozen Yogurt yang rilis pada 20 Mei 2010 dengan fitur perbaikan pada sistem yang sebelumnya. Yang ketujuh ada Gingerbread 2.3 rilis pada 6 Desember tahun 2010 dengan mengutamakan beberapa pembaruan lainnya. Yang ke-8 Honeycomb 3.0 atau 3.1 rilis pada 22 Februari 2011. Ini untuk penggunaan OS Android pada tablet. Yang 9 Ice Cream Sandwich 4.0 diluncurkan pada 19 Oktober 2011. Dan yang ke-10 ada Jelly Bean 4.1 atau 4.2/4.3. Ini yang 4.1 diluncurkan pada 13 November tahun 2002. Rilis pada 9 Juli 2012. Lalu yang 4.2 pada 13 November tahun 2012 dan 4.3 pada 24 Juli 2013. Yang ke-11 ada KitKat 4.4 yang rilis pada 31 Oktober tahun 2013. Ini hanya akan berjalan optimal pada perangkat dengan RAM minimal 512 MB. Yang ke-12 Lollipop 5.0 membuat perubahan pada desain user interface-nya. Yang 13 Marshmallow 6.0 ini muncul bersamaan yang rilis pada 5 Oktober 2015. Ini muncul bersama dengan fitur canggih seperti search bar, sensor sidik jari, dan lain-lain. Yang 14 ada Nougat 7.0 yang rilis pada 23 Agustus tahun 2016 dengan 63 emoji baru dan multi window. Yang 15 ada Oreo 8.0 rilis pada 21 Agustus 2017 dengan fitur multitasking serta penampilan UI yang lebih rapi. 16 ada Pi 9.0 yang rilis pada 6 Agustus 2018 dengan membawa Smart Replay, Digital Wellbeing, adaptif baterai, dan lain-lain. Yang 17 ada Android 10 yang rilis pada 3 September 2019. Ini fitur barunya berupa navigasi layar utama, izin untuk akses media, akses ke background, dan lain-lain. Yang 18 ada Android 11 yang muncul pada tanggal 18 September 2020 dengan fitur yang lebih lengkap dari sebelumnya. Contohnya yaitu chat bubbles, perekaman layar, notification, kontrol izin, dan lain-lain.
Yang 19 ada Android 12. Ini resmi meluncur pada 4 Oktober 2021. Fitur baru yang dihadirkan yaitu kemudahan berbagi WiFi, support gambar AVIF, material U, tangkapan layar bergulir, mode satu tangan, zoom area, extra dim, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu Android 12L. Ini direncanakan meluncur pada awal tahun 2022. Update-nya khusus untuk perangkat smartphone lipat, tablet, layar besar, dan Chromebook. Selanjutnya yaitu dari penjelasan yang barusan saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pemakaian sistem operasi Android pada smartphone ini banyak digunakan oleh perusahaan penghasil telepon seluler karena keunggulannya sebagai software yang memakai basis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka atau open source, sehingga banyak sekali aplikasi yang bisa diunduh oleh pengguna smartphone tanpa membayar biaya aplikasi tersebut. Diyakini smartphone yang menggunakan Android lebih murah harganya dibandingkan smartphone yang menggunakan sistem operasi yang berbayar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.